Salam, cinta yang bertambah manis setiap hari. Inilah tema renungan singkat AC hati pada hari ini. Satu kali ada seorang raja yang menderita sakit. Ternyata dia sangat parah sekali sakitnya, yaitu pada ginjalnya. Dia bisa sembuh kalau ada yang menyumbangkan ginjal. Nah, oleh karena itu dia mengumpulkan rakyatnya, mengumpulkan para pembesar kerajaannya, tentaranya, lalu dia berkata, "Saudara-saudara, saya sedang sakit pada ginjal saya. Saya bisa sembuh kalau di antara saudara-saudara semua mau rela mempersembahkan ginjalnya buat saya. Siapa yang pengen berkorban buat raja?" Ternyata rakyat berkata, "Saya raja." Siapa yang mengasihi raja, yang mencintai raja? Saya raja. Berarti apakah di antara bapak-bapak dan saudara semua ikhlas menyumbangkan ginjalnya buat saya? Semua rakyat menjawab, "Ikhlas." Lalu raja berkata, "Kalau demikian, tidak mungkin saya akan mengambil semuanya. Kalau semuanya berarti saya nggak punya rakyat dong. Nah, oleh karena itu saya akan meniup bulu ini, dan kalau bulu ini nanti jatuh di atas kepala di antara saudara-saudara semuanya, dialah yang menyumbangkan ginjalnya buat saya." "Setuju? Setuju, raja." Lalu raja meniuplah bulu itu. Bus! Dan bulu itu terbang wes. Ketika bulu itu ada di sebelah kanan, rakyatnya meniup. Bus! Selamat. Ginjalku tidak jadi diambil. Lalu ketika ke kiri juga ditiup lagi. Bus! Ketika bulu itu ada di belakang, ditiup lagi. Bus! Ketika bulu itu ada di depan, ditiup lagi oleh rakyatnya. Bus! Lalu semua rakyat dengan diam-diam dalam hatinya berkata, "Selamat. Ginjalku tidak jadi diambil." Lalu bulu itu jatuh di atas tanah. Ketika raja melihat seperti itu, raja sangat kecewa sekali. Karena raja merasa tertipu oleh rakyatnya. Raja merasakan cinta yang pahit, bukan cinta yang manis. Raja melihat rakyatnya cintanya di bibir saja dan tidak mau berkorban seperti yang dikatakannya. Namun saudara, hari ini kita akan belajar cinta Tuhan yang selalu manis setiap hari. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 8 dan ayat 10 berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Ayat 10, berkatalah kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Cinta Tuhan berbeda dengan cinta yang ada di dunia. Dalam dunia, sehebat apapun perasaan cinta sepasang kekasih, semakin lama kadang semakin memudar. Dan akhirnya cinta bukan suatu yang indah dan istimewa. Namun cinta berubah menjadi biasa-biasa saja. Banyak suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, sudah kehilangan getaran cintanya yang dahulu. Memang sebagai suami istri itu tetap bersama, tetap mengasihi, tetapi sensasi perasaan cinta yang dahulu sudah tidak ada lagi. Bahkan ada di antara pasangan-pasangan yang akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai karena cinta mereka sudah hambar,
cinta mereka sudah mati rasa. Namun tidak demikian untuk Tuhan. Cinta Tuhan kepada kita cinta yang selalu manis, yang tidak pudar, bahkan semakin hari semakin manis rasanya. Dalam firman Tuhan tadi, Tuhan diceritakan Yesus sedang hadir dalam pernikahan di Kana. Dalam acara pernikahan tersebut terjadi persoalan. Penyelenggara pesta kehabisan anggur. Wah, ini satu persoalan yang pasti mendebarkan. Kalau tidak segera diatasi, dapat dipastikan betapa malunya penyelenggara pesta. Suasana semakin mencemas, keadaan yang sangat menegangkan. Semuanya sebenarnya sudah disiapkan, tetapi ini terjadi di luar dugaan. Anggur yang disediakan ternyata kehabisan. Kalau tidak segera diselesaikan, pengantinnya pasti bisa pingsan, besannya bisa marah-marah, ya, merasa dipermalukan. Para tamu juga mungkin juga merasa dipermainkan pula. Wah, ini persoalan yang pasti sulitnya tidak karuan. Anggur ini menjadi satu ciri khas, saudara, yang membudidaya di Kana waktu itu. Oleh karena itu, kehabisan anggur merupakan satu persoalan yang besar, karena itu menyangkut satu harga diri. Rupanya, saudara, persoalan ini membuat mereka cemas, bingung. Namun kehadiran Ibu Yesus, yaitu Maria, rupanya membuat adanya jalan keluar. Ketika Maria mengetahui itu, dia memberitahukan kepada Yesus. Ketika Yesus menyaksikan hal itu, ada satu belas kasihan, sehingga walaupun Yesus belum waktunya, ia menyatakan diri kepada banyak orang, tetapi ia melakukan mukjizat itu untuk mengatasi masalah tersebut, saudara. Hal ini bukti, saudara, bahwa permohonan orang percaya tidak pernah Allah tolak. Allah mendengar dan Allah akan menyatakan mukjizatnya. Karena itu Yesus melihat seorang ibu yang takut akan Allah, seorang ibu yang menanggapi persoalan dengan bijak. Ia juga tahu kemana ia harus membawa persoalan tersebut. Bahkan, saudara, seorang pelayan yang mungkin tidak berpengaruh dalam acara itu, tetapi peranannya penting mengatasi persoalan itu. Karena apa, saudara? Karena pelayan-pelayan yang mau memenuhi permintaan ibunya Yesus untuk menaati perkataan Yesus ketika diminta untuk menyedot air dalam tempayan. Seorang pelayan yang taat, bahkan juga seorang pelayan sangatlah kecil, tapi menjadikan pesta perkawinan itu begitu luar biasa berjalan dengan baik karena ketaatan. Pesta tersebut bahkan, saudara, diselamatkan, dan semua para tamu hadir dengan merasa puas dan bahagia. Pesta itu juga menjadi sesuatu yang indah bagi penyelenggaranya. Pesta itu membuat tamu-tamu yang hadir merasakan diistimewakan, dan itu baru terjadi di daerah itu. Cinta pada Tuhan Yesus akan bertambah manis setiap hari, saudara, kalau kita mau menaati apa yang Yesus katakan pada kita. Kehidupan kita akan mengalami satu perubahan yang besar. Entah itu kita semakin diberkati dalam usaha kita dan pekerjaan kita, entah itu semakin harmonisnya keluarga kita. Kalau kita mau menaati perintah Tuhan tanpa membantah, tanpa ragu-ragu, yakinlah bahwa perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan berkat. Ketika Tuhan menyatakan berkatnya kepada kita, bukan berkat yang biasa-biasa saja, tetapi berkat yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mencintai Yesus lebih daripada siapapun, cinta kita harus manis, semakin hari semakin manis. Disitulah berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam diri kita.
Maukah kita mendapatkan berkat yang selalu manis setiap hari dalam hidup kita dari Tuhan? Belajarlah untuk menjadi orang Kristen yang taat. Belajarlah untuk selalu minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Pasti Tuhan. Amin. Haleluya.